Pada video tutorial Excel kali ini kita akan belajar kembali bagaimana cara membuat sebuah form input data bertingkat menggunakan VBA di Excel. Nantinya form input data yang dihasilkan akan seperti ini. Nah, di sini ini adalah form input data wilayah. Jika saya pilih Jawa Tengah, maka di sini kabupaten atau kota yang ditampilkan di pilihan drop down list di sini hanyalah kabupaten yang ada di Jawa Tengah saja. Misalnya saya pilih Kabupaten Rembang. Kemudian maka di daftar list kecamatan maka ini akan ditampilkan data yang berada di bawah Kabupaten Rembang. Ini adalah Kecamatan Kaliori, Lasem, Rembang, Pancur, Bulu, Sulang, dan sebagainya. Ini saya ambil sedikit saja contohnya. Kemudian apabila saya klik tutup, maka formnya akan ditutup. Oke. Untuk yang ini saya tutup saja, dan di sini saya punya data seperti ini. Di kolom A, yaitu saya ambil 2 provinsi aja, contohnya Jawa Tengah dan DKI. Kemudian di kolom B ini yang saya seleksi ini adalah daftar kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ini yang saya seleksi di bawahnya adalah kecamatan dari kabupaten dari DKI Jakarta. Kemudian ini adalah nama kecamatannya dan ini juga nama kecamatan dari kabupaten yang ada di DKI. Oke, langsung saja pilih tab developer, kemudian pilih insert, lalu pilih yang ini comment button, lalu buat tombol seperti ini, kemudian pilih properties dan ubah namanya. Misalnya di captionnya ini input data. Kemudian di name-nya ini saya ganti CMD input. Oke, setelah itu saya tutup, kemudian saya buka VBA dengan ALT F11. Nah, di sini saya tambahkan user formnya melalui klik kanan lalu insert user form. Nah, kemudian saya tambahkan label. Berarti saya duplikat 2 dengan menekan tombol kontrol lalu klik tahan dan geser ke bawah untuk menduplikatnya. Lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian tambahkan combo box di sini. Seperti ini. Lalu saya duplikat dengan menekan tombol kontrol pada keyboard lalu tahan, kemudian klik pada combo box, tahan dan share ke bawah seperti ini. Kemudian lakukan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita ubah labelnya ini. Klik kanan lalu pilih properties. Nah, di sini kita ubah captionnya menjadi provinsi. Kemudian yang kedua yaitu kabupaten. Selanjutnya yang label ketiga ini adalah kecamatan. Selanjutnya kita tambahkan comment button. Di sini kita kasih captionnya yaitu tutup.
Kemudian ini kita beri nama CMD tutup. Lalu pilih combo box yang pertama, combo box 1 ini. Kemudian ganti name-nya CB provinsi. Kemudian yang kedua CB kabupaten. Kemudian yang ketiga yaitu CB kecamatan. Kemudian untuk yang user formnya ini kita ubah menjadi FRM data. Kemudian untuk captionnya kita ganti input data wilayah. Selanjutnya kita ubah warnanya yang ini, tampilan formnya kita ubah warnanya menjadi ini, warna merah seperti ini. Kemudian ini labelnya juga sama, biar menyesuaikan dengan warna background formnya. Oke, seperti ini. Kemudian tombolnya kita ubah warnanya juga menjadi ya biru ini, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal menambahkan kodenya. Oke, klik kanan pada area form, kemudian view kode. Kita hapus saja semuanya di sini. Lalu saya kopikan. Nah, di sini saya kopikan dari shortcode yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya letakkan dengan Ctrl V di sini. Seperti ini. Kemudian kita simpan shortcode-nya. Lalu yang di sini, yang di Excel kita simpan ulang, save as atau tekan tombol F12. Kita ganti ekstensinya menjadi XLSM. Kita simpan di desktop. Kemudian klik kanan di sini, klik kanan, kemudian view kode. Nah, di sini jika tombol ini diklik, maka kita tampilkan form datanya, FRM data show, untuk menampilkan form input data. Oke. Kemudian kembali ke view kode yang ada di sini. Di sini saya akan terangkan sedikit. Nah, di user form initialis ini adalah akan mengisi combo box provinsi. Nah, ini diisi sheet 1 range datanya A1 sampai A2 di sini. Jika Anda ingin masukkan data di sini banyak sekali, Anda tinggal ubah di sini A1 sampai A berapa. Di sini saya buat sampai A12 di sini. Atau jika cuman 2 ini, Anda juga bisa mengurangi misalnya sampai A3 saja. Kemudian di private sub CB provinsi ini, nah, jika dipilih provinsi, misalnya jika dipilih provinsi sheet 1 A1 di sini Jawa Tengah, maka kita akan menampilkan daftar kabupaten di sini CB combo box kabupaten, ini list. Listnya Anda pilih range datanya. Di sini saya masukkan inputnya dari B1 sampai B6. Jika data Anda banyak sekali, Anda bisa sesuaikan. Kemudian jika dipilih provinsinya lagi A2, ini DKI Jakarta,
maka di sini list data yang ada di combo box kabupaten kita pilih, yaitu kabupaten yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini Anda pilih di sini selnya dari B7 sampai B12. Oke, selanjutnya jika sudah dipilih di combo box sudah berubah, kita akan mencari data yang di kecamatan yang akan ditampilkan di combo box kecamatan. Nah, jika combo box kabupaten berisi B1, nah ini B1 untuk mengarahkan. Kemudian misalnya ini Kabupaten Rembang, combo box di sini berisi, jika dipilih B1 ini Kabupaten Rembang, maka di bawahnya Anda list datanya yang ditampilkan yaitu kecamatan yang ada di bawah Kabupaten Rembang. Di sini C1 sampai C6. Nah, di sini saya buat sama ini B2 karena yang saya contohkan saya isi C1 sampai C6 sama, ini juga sama. Kemudian ini yang dari contoh dari kabupaten yang ada di Jakarta ini. Nah, jika dipilih B7 nih, di sini B7 dari kabupaten yang ada di DKI Jakarta. Kemudian ini B8, maka yang ditampilkan yaitu range datanya yaitu C7 sampai C12. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita coba running apakah sudah bisa berjalan. Oke, kita klik input data di sini. Nah, di sini yang ditampilkan Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian ini sel kosong karena tadi di sini nggak ada datanya. Misalnya di sini saya tambahkan misalnya Jawa Barat. Oke, saya input lagi, maka di sini akan muncul pilihan Jawa Barat. Tapi jika saya pilih, di sini tidak akan muncul datanya karena di perintah tadi saya hanya memberikan perintah kepada yang ini Jawa Tengah sama DKI Jakarta saja. Maka kita pilih Jawa Tengah. Kemudian di sini pilih misalnya Rembang. Kemudian di kecamatan, ini adalah kecamatan yang ada di Rembang, yaitu Kaliori, Lasem, dan sebagainya. Nah, kemudian Anda pilih misalnya ini, seperti ini. Jika Anda ubah, misalnya akan menampilkan data misalnya 2, kemudian di Demak ini cuman berapa 2 bagi 2 juga bisa. Nanti kita coba edit datanya. Oke, kita kembali di VBA-nya. Kita buka view kodenya lagi. Nah, di sini misalnya kita akan menampilkan di Kabupaten Rembang itu yang B1 itu cuman 2 aja. Berarti C1 sampai C2. Kemudian yang B2 di Demak ini kita cuman tampilkan Rembang sama Pancur. Berarti di sini kita tampilkan range datanya, kita ubah C3 sampai C4. Kemudian yang B3 di Kudus ini kita tampilkan misalkan dari C5 sampai C6. Oke, kita simpan. Kemudian kita coba datanya. Nah, di sini kita input Jawa Tengah. Kemudian kita pilih Rembang. Nah, di sini data di kecamatan yang ditampilkan hanya 2 saja. Kemudian di Demak juga 2 saja, sesuai dengan kode yang kita ubah seperti ini. Dan jika ini Jepara maka ini cuman Bulu Sulang. Kemudian jika padi ini Bulu Sulang, karena tadi yang kita beri kode hanya Rembang, Demak, dan Kudus saja. Untuk Jepara berarti ngikutin yang terakhir,
yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian di sini cuma bulu sulang. Oke, Anda bisa mengotak-atik sendiri kodenya sesuai dengan kebutuhan. Oke, demikian tadi cara membuat sebuah form input data dengan data bertingkat. Semoga di video tutorial Excel kali ini Anda bertambah wawasannya dan pengetahuannya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.